Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Diograbe Pardede. Sekarang saya akan membahas mengenai sense organ dan beberapa mengenai jaras-jarasnya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai sense organ, kita harus mengenali dulu secara anatomis sense organ pada manusia itu ada, kita kenal sebagai mata, ya, organ kulit, organ pendengaran seperti telinga, dan organ pengecapan, dan satu lagi ada organ penghidu. Baik. Sekarang kita akan mulai dengan pertama, organ mata. Baik. Nah, mata. Seperti kita lihat di sini, ya, mata terdiri atas 3 lapisan utama. Ya, 3 lapisan utama. Pertama, yang dari paling luar disebut sebagai tunica fibrosa bulbi, ya, tunica fibrosa bulbi, ya. Kemudian lapisan kedua tunica vasculosa bulbi, dan lapisan ketiga yang disusun oleh saraf yang dikatakan sebagai tunica nervosa bulbi. Nah, mari kita lihat pada lapisan yang pertama pada mata. Ya, kita ketahui tunica fibrosa bulbi itu tersusun atas jaringan-jaringan jaringan konektif yang sangat padat atau textus connectivus compactus. Nah, jaringan itu kalau kita lihat secara anatomis, ya, pada sisi luar yang langsung kelihatan oleh secara lapang pandang, ya, langsung kita lihat di sini ada yang namanya dengan kornea. Nah, kornea ini merupakan bagian dari tunica fibrosa bulbi yang nampak dari luar. Nah, kemudian pada bagian dalam dari mata itu sendiri, ya, tunica fibrosa bulbi akan disusun oleh sklera. Nah, kalau kita lihat secara histologis, ya, kornea itu tidak memiliki yang namanya vaskularisasi. Jadi dia tidak divaskularisasi oleh pembuluh darah. Jadi lapisannya itu hanya tersusun atas textus connectivus compactus atau sel yang dominan yang di sana adalah fibroblast. Nah, itu mengapa pada kornea tidak banyak terjadi, hampir tidak dimungkinkan terjadi yang namanya respon penolakan tubuh apabila kita melakukan transplantasi kornea. Nah, kemudian kornea yang tidak dilapisi pembuluh darah ini, ya, tidak divaskularisasi pembuluh darah ini memungkinkan kita untuk dapat melihat lebih jelas. Nah, kemudian kita lihat ke bagian dalam, ya, ke bagian dalam di sini ada tunica, ada yang namanya sklera yang bagian dari tunica fibrosa bulbi yang berwarna putih. Nah, sklera ini bentuk sangat kuat, ya, sehingga mempertahankan bola mata itu agar tetap pada posisinya, ya. Maksudnya itu supaya mempertahankan struktur dari bola mata itu sendiri, ya. Dimana kita tahu bola mata kita cenderung bulat ataupun ke oval. Nah, kemudian kalau kita lihat selanjutnya itu ada yang namanya tunica vasculosa bulbi. Kenapa dikatakan tunica vasculosa? Karena banyak tersusun atas vaskular atau pembuluh darah. Nah, ini memungkinkan bahwa pada tunica vasculosa bulbi, ya, di sini membuktikan sel-sel yang ada di dalam bulbi, di dalam bola mata dapat mendapatkan nutrisi, ya, dari tunica vasculosa bulbi. Nah, khususnya
pada bagian yang kita akan lihat nanti. Baik, tunika vasculosa bulbi ya, seperti halnya pada bagian luar dia tersusun atas iris. Nah, bisa kita lihat di sini ada iris. Iris. Ya, ada iris di sini yang warna biru ya. Kemudian akan disusun oleh bagian kedua yaitu corpus ciliaris ya yang berwarna merah. Corpus ciliaris. Nah, corpus ciliaris ini memiliki tonjolan. Nah, tonjolan-tonjolan ini seperti ini ya, yang tadi ini seperti yang warna kemerahan ya, tonjolan-tonjolan yang mengarah ke lensa ya. Itu yang namanya prosesus ciliaris. Nah, pada prosesus ciliaris ini melekat suatu jaringan ikat yang dinamakan sebagai ligamentum suspensorium lentis atau jonula ciliaris. Nah, ligamentum suspensorium lentis ini menghubungkan lensa dengan corpus ciliaris. Nah, kemudian bagian tunika nervosa selanjutnya akan bagian tunika vasculosa selanjutnya akan disusun oleh yang namanya choroid. Nah, pada choroid ini kita lihat seperti di gambar, dia sangat melekat dengan yang namanya tunika nervosa. Tunika nervosa bulbi yang berwarna kuning. Kita lihat di sini berwarna kuning, ya. Itu pada bagian belakang, bagian posterior dia dinamakan sebagai bagian retina. Nah, kita lihat di sini choroid akan melekat sangat erat dengan yang namanya retina. Sehingga yang tadi saya bilang sel-sel itu dapat mendapatkan nutrisi dengan baik. Nah, kita masuk ke bagian ketiga, tunika nervosa bulbi. Nah, tunika nervosa bulbi ini yang tadi saya bilang disusun oleh retina, di mana retina secara histologis itu disusun oleh 10 lapisan. Nah, 10 lapisan ini mendukung fungsi retina sebagai tempat di mana terdapat fotoreseptor atau reseptor untuk melihat ya, reseptor pada penglihatan ya, dan mentransferkan bayangan yang didapat ke otak. Nah, kemudian di situ kalau kita lihat tunika nervosa bulbi itu pada bagian luarnya dia itu non visual ya. Di bagian luar ini ya dia juga ada melapisi prosesus ciliaris, juga melapisi corpus ciliaris, tapi pada tunika nervosa bulbi yang bagian anterior itu tidak visual. Artinya apa? Ketika ada cahaya yang ditangkap di daerah situ, tidak akan dapat ditransferkan ke visual pathway ya, atau ke bagian area Brodmann nomor 17. Nah, kemudian kalau bagian posterior ya itu yang dikatakan sebagai retina yang visual karena di situ terdapat fotoreseptor. Nah, kemudian di sini terdapat yang namanya ora serrata. Ora serrata itu adalah suatu struktur yang membatasi retina visual dan retina non visual. Ada yang dinamakan ora serrata. Jadi setelah struktur ora serrata ini, nah itu akan menjadi retina yang visual. Kemudian yang uniknya pada retina ada yang namanya struktur sebagai makula lutea. Nah, makula lutea ini pada cekungan paling dalamnya itu terdapat fovea centralis. Nah, fovea centralis itu hanya hampir 98% disusun oleh sel kerucut atau kita bilang di situ dominannya tersusun atas yang dinamakan neuron coniferum, sel kerucut. Sehingga di situ tempat penglihatan yang paling tajam di fovea centralis. Kemudian kita lihat di sini ada yang namanya discus opticus. Nah, discus opticus ini merupakan suatu area yang disebut dengan bintik buta. Jadi, apapun cahaya yang masuk pada discus opticus tidak akan ditransmisikan atau ditransfer ke jalur visual pathway sehingga kita tidak akan dapat melihat benda apapun yang ditaruh ya, maksudnya yang cahayanya itu dipantulkan ke discus opticus begitu. Nah,
Begitu 3 lapisan penting dari mata. Kemudian kita lihat di sini ada yang namanya ruangan. Ya, ruangan. Ruangan pada mata. Ya, ruangan pada mata. Nah, ruangan pada mata atau kita bilang sebagai kamera ada 3. Ada yang dibilang sebagai kamera vitrea, ya, di sini kamera vitrea di belakang lensa. Kemudian ada yang dibilang sebagai kamera posterior. Kamera posterior itu antara lensa dengan ruangan yang berada di antara lensa dengan iris, disebut sebagai kamera posterior. Kemudian setelah itu ada yang dinamakan dengan kamera anterior. Kamera anterior itu ruangan yang berada di antara iris dan kornea. Nah, kalau begini, kamera posterior yang tadi, yang di belakang dari iris, dengan kamera anterior itu dihubungi oleh suatu lubang, ya, yang dapat mengecil atau kita bilang sebagai miosis dan membesar, atau kita dapat bilang sebagai mediasis, atau itu lubang itu dikatakan sebagai pupil. Nah, dia menghubungkan kamera anterior dengan kamera posterior. Nah, kalau kita lihat di sini, ada struktur yang berada dekat dengan di sini sebagai angulus iridocornealis, ya. Di sini ada angulus iridocornealis, terdapat yang namanya sebuah struktur, ya, sebuah struktur yang dapat tersambung, ya, yang tersambung dengan sistem vena, ya, yang namanya canalis of Schlemm atau sinus venosus sclerae di antara di spasium angulus iridocornealis. Nah, kemudian prosesus ciliaris ini, ya, prosesus ciliaris ini akan memproduksi suatu cairan, ya. Prosesus ciliaris akan memproduksi suatu cairan yang dinamakan dengan cairan aqueous, ya, atau aqueous humor. Nah, kalau kita tahu cairan ini ya seperti dari plasma darah. Mengapa seperti plasma darah? Karena ada prosesus ciliaris ini kan merupakan bagian dari tunika vasculosa bulbi, di mana vasculosa itu artinya tersusun atas beberapa atau banyak fasa-fasa darah, fasa sanguinea, sehingga pada prosesus ciliaris dia dapat memproduksi yang namanya aqueous humor melalui penyaringan-penyaringan oleh sel-selnya. Nah, kemudian kita lanjut, ya. Kemudian setelah diproduksi yang namanya aqueous humor, nah aqueous humor ini akan berada pada kamera posterior tepatnya, karena dia diproduksi di prosesus ciliaris, ya, di prosesus ciliaris. Nah, aqueous humor ini akan berjalan menuju dari kamera posterior melewati pupil menuju kamera anterior. Nah, kemudian dari kamera posterior menuju pupil ini, kemudian di kamera anterior. Kemudian dia akan masuk ke yang tadi saya katakan ada suatu struktur di angulus ini yang disebut sebagai canalis Schlemm. Nah, dia akan masuk melalui sistem vena. Baik, untuk struktur dalam dari bola mata seperti ini. Nah, kita lihat juga ada yang namanya otot-otot, ya, otot-otot yang mengatur pergerakan bola mata. Jadi, otot-otot pada bola mata ini ada yang dibilang sebagai extrinsic muscle atau otot ekstrinsik pada bola mata. Extrinsic muscle of bulbi. Dan ada yang bilang intrinsik. Jadi, otot pada bola mata itu ada yang ekstrinsik dan ada yang intrinsik. Intrinsik itu maksudnya yang berada pas di dalam bola mata. Nah, sekarang kita lihat yang ekstrinsik seperti gambar ini, ada yang dinamakan dengan musculus rectus lateral, musculus rectus medial, ada yang musculus rectus superior, musculus rectus inferior, dan musculus obliquus superior dan yang inferior. Nah,
Ini sangat penting untuk mengatur pergerakan bola mata, ya, yang berfungsi juga dengan fungsi penglihatan dan lapang pandang kita. Nah, kalau saya bisa mengasih informasi bahwa ada yang namanya LR6, SO4, 3. Nah, ini maksudnya adalah rectus lateralis, musculus rectus lateralis itu diinervasi oleh nervus abducens atau nervus ke-6, cranial nerve 6. Sementara untuk nervus superior obliquus, untuk musculus superior obliquus akan diinervasi oleh nervus 4, nervus trochlearis. Sementara itu sisanya itu medial rectus, kemudian superior rectus, inferior obliquus itu diinervasi oleh nervus 3 atau disebut sebagai nervus oculomotorius. Nah, itu akan mendukung fungsi yang namanya fungsi aferen mata, fungsi eferen ya, fungsi eferen karena dia akan menginervasi otot. Jadi fungsi eferen mata. Jadi mungkin untuk refleks pupil ya, mengapa pupil bisa cenderung akan miosis saat diberikan senter. Nah, di situ ada peran-peran dari nervus-nervus eferen. Baik. Kemudian kalau kita lihat pada mata ya, secara anatomis, pada bagian luarnya ada yang dibilang sebagai alis mata, ada yang dibilang sebagai pupil, ya, ada yang dibilang sebagai iris, ada yang dibilang sebagai kornea, ada yang dibilang sebagai palpebra. Nah, palpebra ini adalah suatu struktur yang dibilang sebagai kelopak mata, ya, palpebra. Nah, pada mata itu tersusun atas yang namanya konjungtiva, ya, konjungtiva. Nah, konjungtiva itu ada konjungtiva pulbi, ada konjungtiva palpebra. Jadi konjungtiva pulbi dan palpebra ini nanti akan menjadi suatu memiliki perbatasan yang dinamakan adalah sebagai fornix conjunctivae pulbi. Nah, dari fornix itu nanti akan terdapat seperti alur yang menuju sebuah struktur ya di sini. Nah, sebelum ke situ kita akan lihat sebentar mengenai bagaimana produksi dari aliran produksi dari air mata ya. Jadi pada bagian superolateral dari bulbi itu terdapat yang namanya glandula lacrimalis. Jadi misalkan di sini bulbi, supero atas, lateral, bagian lateral berarti sekitar di sini. Kalau di sini sekitar di sini terdapat yang namanya glandula lacrimalis, jenis glandula serosa, struktur tubulo-alveolar. Glandula ini ya memproduksi yang namanya cairan air mata ya, berfungsi untuk mendukung fungsi mata ya. Jadi mata itu dia itu harus menjaga yang namanya kelembapannya. Kelembapannya itu didukung oleh adanya sekret dari cairan air mata. Nah, cairan air mata ini akan mengalir ya dari atas ke bawah ya, sesuai dengan hukum gravitasi. Ya, kemudian tadi dia akan diproduksi di sini ya, kemudian akan melalui ductus excretorius glandula lacrimalis ya, kemudian akan menyelimuti mata untuk memberikan mata ini supaya tetap tidak kering ya. Kemudian aliran dari air mata itu akan melewati fornix yang di bagian bawah, fornix inferior dari palpebra, dari konjungtiva bulbi, dan kemudian akan masuk ke dalam suatu mekanisme struktur ya, mekanisme struktur hubungan antara mata dengan hidung. Jadi kemudian dia akan masuk ke, intinya ada
suatu kita bilang saluran yang menghubungkan mata dengan hidung yang disebut dengan ductus nasolacrimalis, ya, menghubungkan mata dengan hidung, khususnya ruangan pada hidung yang dikatakan meatus, ya, meatus inferior, ya, meatus inferior, meatus nasi inferior. Baik, kita langsung masuk ke visual pathway, jaras dari visual itu sendiri. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai visual pathway, ya, visual pathway itu dalam bahasa Indonesianya adalah jaras penglihatan, ya, jaras penglihatan. Nah, kita akan melihat secara struktural, ya, bagian-bagian yang berperan dalam visual pathway atau jaras penglihatan. Pertama ada lapang pandang, ya. Jadi lapang pandang ini sangat penting yang harus kita pahami, ya. Jadi istilahnya setiap lapang pandang yang berada di bagian kiri, ya, lapang pandang yang di bagian kiri. Misalkan di sini ada, saya katakan di sini ada lapang pandang. Ya, ini ada lapang pandang. Ya. Ini lapang pandang oleh mata kanan. Ini lapang pandang oleh mata kiri. Nah, kita lihat di sini lapang pandang ini ada yang bagian kiri, kita anggap sebagai huruf K, I, R, I. Dan ada lapang pandang yang kita sebut sebagai bagian kanan. Ya. Nah, ini juga sama, ya. Kiri dan bagian yang kanan, ya. Bagian kiri dan bagian yang kanan. Baik, kalau kita lihat setiap lapang pandang yang dari kiri, ya, ini dari kiri, ya, akan masuk di otak, ya, akan diterjemahkan di bagian otak yang bagian kanan, ya. Jadi istilahnya dari kiri akan ke kanan. Dari kanan ini namanya lapang pandang, ya. Lapang pandang. Yang dari kanan akan ke kiri. Ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan retina bagian temporal dan retina bagian nasal. Ada juga retina bagian superior dan retina bagian inferior. Nah, setiap lapang pandang yang di bagian kiri akan ditangkap oleh retina bagian kanan. Atau setiap lapang pandang bagian kiri akan ditangkap oleh retina bagian nasal. Setiap lapang pandang bagian kanan akan ditangkap oleh retina bagian temporal. Jadi ini retina, ada bagian nasal, sub N, dan bagian temporal, T. Oke, kemudian kita masuk ke struktur berikutnya, nervus opticus. Nah, nervus opticus ini adalah nervus yang membawa informasi dari perifer menuju ke otak. Ya, dari perifer menuju ke otak. Jadi dia sebagai nervus aferen, ya. Kemudian ada chiasma opticum, merupakan tempat penyilangan, ya, penyilangan antara nervus opticus, ya, antara nervus opticus dari retina nasal, ya, dari retina nasal kiri maupun kanan. Kemudian di sini letaknya chiasma opticum, dan kemudian kita pahami ada tractus opticus, ya, di sini. Kemudian ada yang namanya corpus geniculatum lateral, ya. Kemudian ada, itu merupakan bagian dari metathalamus. Kemudian ada radiatio optica, ya, dan ada lobus occipitalis. Baik, kita sudah mengenal struktur, ya. Tadi ada apa? Lapang pandang, ada retina, ada nervus opticus, lanjut jadi tractus opticus. Kemudian ada corpus geniculatum lateral, radiatio optica, dan lobus occipital. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian yang penting, yaitu bagaimana jarasnya. Nah, misalkan kita proyeksikan, ya,
ada suatu pemandangan, begitu. Ada suatu pemandangan, sebuah gunung ya, kita lihat. Nah, kita bagi pemandangannya seperti di sini, visual field, ya. Kita lihat segala sesuatu yang berasal dari kanan akan masuk ke bagian retina yang nasal. Nah, di mana retina nasal ini selalu menyilang, kan begitu. Retina nasal itu meskipun dia dari mata kanan, dia akan menyilang ke kiri. Dan retina nasal yang bagian mata kiri ya melanjut jadi nervus opticus dan akan menyilang menjadi ke kanan. Nah, itu namanya kontralateral. Jadi nervus opticus yang berasal dari retina nasal itu jarasnya itu kontralateral, sifatnya kontralateral. Sedangkan retina temporal, ya nervus opticus yang berasal dari retina temporal itu sifatnya ipsilateral. Jadi retina temporal dan masuk nervus opticus dari retina temporal, kemudian dia akan melewati tractus opticus yang ipsilateral. Jadi dari kiri retina nervus opticus dari retina temporal kiri juga akan masuk ke otak bagian kiri informasinya. Jadi dari situ kita tahu di sini ya retina nasal dia selalu menyilang, yang warna merah ini ya selalu menyilang, dan retina nasal yang lainnya juga menyilang. Sementara retina temporal dia akan ipsilateral. Ya, yang warna di sini retina temporal akan selalu ipsilateral. Nah, baik. Itu konsep dasar. Ya, kemudian kita lihat di sini. Ada yang dinamakan dengan kita anggap kita melihat visual field ya. Kemudian kita menangkap suatu bayangan ditangkap oleh fotoreseptor, kemudian dilanjutkan oleh nervus opticus. Nah, seperti yang saya bilang tadi, akan berlanjut menjadi tractus opticus, ya kan? Tractus opticus dan kanan maupun kiri. Nah, yang kanan itu selalu berasal dari retina nasal yang kiri, ya kan? Retina nasal selalu yang kiri dan retina temporal yang selalu yang ipsilateral. Jadi tractus opticus kanan. Berarti dia itu dari retina nasal temporal kanan dan retina temporal kanan dan retina nasal kiri, ya kan? Karena temporal ipsilateral, nasal dia akan kontralateral. Sebaliknya dengan yang tractus opticus sinister, dia akan lanjutan dari nervus opticus yang berasal dari retina nasal yang kontralateral alias dari kanan dan retina temporal yang ipsilateral alias dari kiri. Ya, begitu. Nah, kemudian akan masuk ke corpus geniculatum lateral dan jadi radiatio optica dan masuk ke lobus occipitalis. Nah, radiatio optica ini ada yang superior dan inferior. Yang superior misalkan ini ya, dan yang inferior yang agak kabur. Yang superior itu namanya Baerns loop, yang inferior yang namanya Meyers loop. Nah, yang superior akan menerima lapang pandang yang dari retina inferior, radiatio optica yang inferior akan menerima lapang pandang ya yang berasal dari retina superior. Nah, seperti itu. Baik, kemudian dia akan masuk ke lobus occipitalis. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini yang namanya visual field deficit. Jadi ada gangguan ya. Misalkan ada terjadi injury, ada terjadi pembengkakan, edema ya dan mengakibatkan gangguan pada beberapa titik dan pada tractus opticus, pada visual pathway dapat menyebabkan gangguan pada lapang pandang seperti yang kita lihat di gambar ini. Nah, gangguan pada lapang pandang ini yang dapat menyebabkan pada lapang pandang yang berwarna abu-abu atau hitam, di situ tidak daerah itu tidak dapat dilihat oleh si penderita. Nah, kalau misalkan ada
skotoma. Skotoma itu seperti adanya penumpukan cairan yang membengkak, ya, mengakibatkan dia membengkak dan mengakibatkan kerusakan, ya, pada fovea centralis, ya, fovea centralis. Di sini ada fovea centralis, ya, akan mengakibatkan seperti ini, central skotoma. Jadi di bagian titik tengah ini dia tidak akan dapat melihat sesuatu yang berada di bagian itu. Nah, kedua ada yang dibilang sebagai monocular vision loss, atau kita bilang sebagai yang kita bilang sebagai kehilangan penglihatan pada satu bola mata. Nah, itu jika ada kerusakan pada nervus opticusnya. Jadi kalau nervus opticusnya rusak, segala sesuatu yang ditangkap oleh retina bagian nasal maupun temporal juga tidak akan dapat diteruskan ke cara selanjutnya, sehingga otak kita tidak akan dapat menerima apa yang kita lihat itu, sehingga dapat mengalami kebutaan pada satu area pandang, ya, yang dinamakan dengan monocular vision loss. Kemudian ada bitemporal hemianopia. Nah, bitemporal hemianopia ini tadi, ya, ini kan kita katakan tadi dari kiri, ya. Ini kiri, ini kanan, ya. Segala sesuatu yang dari kiri akan diterjemahkan oleh otak kanan, segala sesuatu yang dari kanan akan diterjemahkan oleh otak kiri. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebagai lapang pandang yang kiri di bagian mata kiri, ya, akan ditangkap oleh retina bagian nasal. Ini yang mata kiri, ya. Kemudian ini juga dari kanan akan ditangkap oleh bagian retina nasal, ya. Jadi retina nasal yang seperti kita ketahui itu kan kontralateral. Nah, kontralateral dan akan bertemu di suatu titik yang namanya chiasma opticum. Nah, kalau terjadi kerusakan pada chiasma opticum seperti yang pada C, ya, chiasma opticum, ya, di mana chiasma opticum itu dekat dengan glandula pituitari atau glandula atau hipofisis, ya. Jadi kalau ada pembekakan pada hipofisis akan memungkinkan penderita juga kegangguan fungsi penglihatan, apalagi penglihatan lapang pandang pada bagian bitemporal, ya. Bagian bitemporal ini kalau kita ngomong nasal ini temporal, jadi bagian temporalnya itu rusak karena mungkin pertama ada gangguan di glandula pituitari, sehingga kalau glandula pituitari membengkak dan menekan chiasma opticum dan chiasma opticum rusak, sehingga nervus opticus dan dari bagian retina nasal terganggu, di mana retina nasal menerima informasi yang retina nasal kanan menerima lapang pandang kanan, retina nasal kiri menerima lapang pandang yang kiri, ya, seperti ini. Retina nasal ini kanan akan ke sini kan, bagian kanan, yang retina nasal kiri, yang ini nasal akan menerima yang dari kiri. Atau kalau kita ngomong ini temporal, ya, ini nasal, ini temporal. Jadi dikatakan sebagai bitemporal hemianopia. Nah, begitu juga selanjutnya ini, ya. Kemudian kita akan lihat sebagai anatomi dari mata, ya. Anatomi dari kita berlanjut menjadi anatomi telinga. Ya, kalau kita berbahas tentang telinga secara anatomi itu dibagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama telinga luar atau outer ear, kemudian ada telinga tengah, middle ear, dan telinga dalam atau kita kenal sebagai inner ear. Nah, ini pembagian ini memang sangat-sangat penting, ya, untuk mendukung fungsinya itu sendiri. Misalkan pada outer ear, dia itu tersusun atas auricula atau kita bilang sebagai pinna. Nah, auricula pinna ini berbentuk, ya, seperti yang kita bisa lihat di situ, itu untuk mendukung fungsi pendengaran di mana dapat menangkap gelombang suara, ya, dan dapat bisa mentransmisikan gelombang suara. Bukan dia bukan bekerja aktif, tapi lebih ke arah pasifnya karena bentuknya itu mendukung fungsi untuk itu, gitu. Jadi sehingga suara itu dapat
masuk ke dalam telinga dengan mudah gitu. Beda nanti kalau misalkan seorang pasien dengan telinga luar yang mungkin ada robekan, ada apa bekas robekan, dan mungkin yang intinya bentuknya tidak seperti normal, tetapi telinga dalamnya itu misalkan organ-organ dalam seperti auditus ossiculanya normal ataupun yang di bagian inner ear-nya normal. Nah, itu pasien itu juga akan mengalami gangguan pada pendengaran ya, gangguan pada pendengaran. Intinya dari itu tiga bagian dari telinga ini, outer, middle, dan inner, itu sangat mempengaruhi sistem pendengaran. Baik. Kemudian kita lihat di situ ada yang namanya canalis auditorius ya, atau kita sebut meatus acousticus externus ya, sebagai meatus acousticus externus. Nah, kemudian di sini ada yang bagian yang kartilagina, ada kartilago, susun atas kartilago, dan ada yang bagian yang tersusun atas tulang atau osseus. Nah, di sini tersusun atas kartilago. Nah, di situ juga ada glandula-glandula yang mensekresikan sekretnya yang berfungsi untuk memungkinkan telinga ini bebas dari yang namanya mikroba ya. Jadi atau kita sebut dengan kotoran telinga ya. Jadi kotoran telinga itu berfungsi untuk mencegah ya adanya mikroba yang masuk ke dalam saluran telinga. Nah, kemudian kita lihat di sini ada yang namanya middle ear, telinga tengah. Telinga tengah ini sangat penting untuk yang namanya impedansi, ya, impedansi suara atau impedansi bunyi ya. Ketika ada bunyi, ya kemudian telinga tengah ini istilahnya dia itu bisa memperbesar atau memperkecil. Jadi dapat menyesuaikan ya supaya suara yang masuk itu juga pertama tidak merusak struktur-struktur dalam telinga dan dapat didengar baik oleh pendengarnya, sehingga kita bisa melihat nanti secara fisiologis kerja dari ossikula ya, ossikula auditiva ya, tulang-tulang pendengaran. Jadi tulang-tulang pendengaran itu terdiri dari malleus yang melekat pada membrana timpani ya, seperti ini malleus yang melekat pada membrana timpani, incus yang berada antara malleus dan stapes. Ya, stapes ini akan melekat pada yang namanya foramen ovale. Ya, foramen ovale atau ovale round. Ovale window. Baik. Kemudian secara histologis ya, seperti ini. Ini untuk peran dari telinga, selain kita lihat sebagai pendengaran yang difungsikan oleh inner ear bagian koklea, juga sebagai fungsi keseimbangan yang difungsikan oleh inner ear bagian canalis cervicularis yang horizontal ya, superior ya, maupun yang lainnya. Kemudian kita lihat di sini ada juga organ-organ utriculus dan sacculus selain dari canalis semicircularis. Nah, perbedaannya kalau dia utriculus dan sacculus, dia akan istilahnya dia akan mengetahui keseimbangan yang sifatnya itu linear, maju, mundur, atau atas bawah. Sedangkan canalis semicircularis dia yang sifatnya itu bisa kita katakan dinamis ya, perputaran. Ya, jadi kalau kepala kita berputar atau seperti penari baret berputar, itu yang berfungsi adalah bagian canalis semicircularis. Tergantung aksis, misalkan dia berputar secara horizontal, berarti yang canalis horizontalis yang berperan. Nah, di situ ada kalau kita lihat hair cell ya, ada namanya itu yang kita sebut sebagai reseptor ya pada organ pendengaran, hair cell ya. Seperti itu gambarnya, tersusun atas kinocilium dan stereocilia. Ya, dengan nanti mekanismenya pada fungsi keseimbangan dan fungsi pendengaran sedikit berbeda. Tapi intinya kalau terjadi depolarisasi, maka pergerakannya akan menuju kinocilium.
Tetapi kalau terjadi repolarisasi, maka pergerakannya akan menuju stereosilia. Seperti itu. Mekanismenya akan dibahas pada video-video yang selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini, bagaimana yang dinamakan dengan jaras pendengaran itu? Nah, jaras pendengaran seperti yang ini saya ambil dari Netter, ya. Jaras pendengaran, misalkan kita mendengar, ya, kemudian bunyi itu akan ditangkap pada bagian, ya, kita sebut bagian yang dinamakan sebagai membrana basilaris. Ya, membrana basilaris, kemudian di membrana basilaris itu juga terdapat yang namanya inner cell. Ya, di situ fonoreseptor. Ya, inner cell. Nah, di inner cell itu, kalau nanti kita bahas histologisnya, ya, kalau dia berfrekuensi tinggi, maka jatuhnya bunyi itu pada yang dinamakan dengan ya seperti ini di bagian apex atau apikal, ya. Beda kalau dia berfrekuensi rendah dia akan jatuhnya lebih ke ujung atau lebih ke dalam atau lebih ke profunda. Nah, itu terjadi karena struktur, ya. Karena struktur di membrana basilaris itu pada bagian apex itu tebal, sedangkan makin lama dia makin tipis. Sehingga kalau frekuensi tinggi, ya dia dapat menggetarkan inner cell, ya, yang disusun oleh lapisan yang agak tebal, ya, karena dia berfrekuensi tinggi, dia bisa menggetarkan situ. Sementara kalau dia yang frekuensi rendah, dia menggetarkan yang lebih dalamnya karena lebih tipis. Seperti itu hubungannya dengan strukturnya. Jadi kalau kita lihat sebagai pathway auditory, ya, auditory pathway, ya, di situ ada yang namanya ganglion spiralis, ada yang dinamakan dengan nervus vestibularis atau nervus cochlearis. Nah, biasanya itu namanya nervus vestibulo-cochlearis. Tapi kalau untuk pendengaran namanya nervus cochlearis. Itu nervus ke-8. Nah, di situ pada bagian medula oblongata, dia akan berhenti pada yang namanya nukleus cochlear ventral, ya, dengan nukleus dorsalis cochlear. Jadi di situ akan bersinaps dengan neuron selanjutnya, ya. Pada nukleus cochlear ventral, ya, dia akan menuju, ya, di sini, ya, nukleus cochlear ventral dia akan menuju secara kontralateral, ya, secara kontralateral, dan ada beberapa cara ipsilateral. Sementara pada nukleus cochlear dorsalis dia akan berjalan secara kontralateral. Jadi meskipun kita mendengar, ya, dengan menutup satu telinga, tetapi pada otak kita dapat teraktifkan, ya, korteks-korteks pada kedua hemisfer karena ada yang namanya kontralateral atau kita bilang sebagai bilateral, ya. Ini sepertinya ini memang bilateral. Ada yang secara ipsi dan secara kontra. Nah, ini kontralateral. Nah, akan berhenti pada yang dinamakan dengan suatu struktur, ya. Di sini kemudian akan berlanjut menjadi suatu traktus, ya, menuju ke nukleus lateral lemniscus, ya. Nukleus lateral lemniscus dan menuju ke colliculus inferior, menuju ke korteks primer pendengaran, ya, pada gyrus transversus area Brodmann 4142. Ya, gyrus temporalis transversus. Jadi dia itu di bagian dalam, ya. Kalau di bagian luar dia tidak nampak. Nah, seperti ini jarasnya bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, seperti kita ketahui, organ sense yang lain itu adalah lidah. Lidah itu sangat penting dalam pengecapan, ya. Jadi kita mengetahui suatu rasa manis, asam,
ya, manis, asam, asin, pahit, dan umami. Itu karena ada yang namanya gema gustaria, gema gustatoria, seperti struktur histologis seperti kita lihat di sini, ada gema gustatoria yang berada banyak pada papila circumvallata. Nah, gema gustatoria ini tersusun atas polus gustatorius dan di dalamnya ada silium dari epitheliositus gustatorius yang menangkap. Nah, silium-silium ini memiliki reseptor-reseptor, ya, ada T1R1, T1R2, reseptor epitelium natrium reseptor. Nah, jadi di situ ya berfungsi untuk menangkap, ya. Misalkan ada rasa asin, akan asin ini diidentifikasi dengan adanya H positif. Ya, H positif. Asin itu diidentifikasi oleh adanya natrium, ya, NaCl, jadi Na positif. Jadi akan diterima oleh reseptor pada silium-silium yang tadi saya katakan itu yang tipe enak gitu. Epithelium natrium, ya. Kemudian untuk beberapa misalkan rasa pahit oleh PKD2L1 dan selanjutnya, ya, T1R1, T1R2 untuk rasa apa, T1R3 untuk rasa apa, umami dia pakai reseptor yang mana. Jadi itu secara biokimiawinya. Baik, kita akan bahas itu di lecture yang berikutnya. Tapi kita pastikan kita ketahui dulu yang namanya jaras pengecapan, ya, itu dibawa oleh 3 nervus utama. Yang ditekankan di sini ada nervus 7, 9, dan 10. Di mana 7, ya, itu kita bilang sebagai spesial visceral afferent, ya, modalitas spesial visceral afferent, ya. Nervus 7 membawa dari anterior 2/3 anterior lingua, nervus 9 membawa dari 1/3 posterior lingua, dan nervus 10 membawa dari bagian orofaring, ya, atau bagian epiglotis. Nah, seperti itu, dan akan berlanjut ke nukleus tractus solitarius dan nukleus gustatorius, kemudian akan lanjut ke corpus geniculatum medial. Maaf, akan berlanjut ke ventral posterior medial, ya, bukan corpus geniculatum, tapi ventral posterior medial. Ya, jadi kalau di sini yang penting dia di bagian talamus ke nukleus ventroposteromedial, ya, bukan ke lateral. Kalau yang lateral itu tadi jaras sistem somatosensor. Tapi kalau untuk pengecapan dia oleh nukleus ventroposteromedial, ya, ventroposteromedial di talamus, dan akan ke bagian yang namanya cortex gustatorius. Baik, kemudian kita kenal, ya, sedikit tambahan aja, ada yang namanya refleks vestibulo-ocular yang dimana berperan pada pemeriksaan doll eye reflex, ya. Doll eye reflex dengan yang tadi saya katakan dengan adanya keseimbangan, ya, itu dapat kita tes dengan refleks doll eye reflex, ya, reflex. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau kita melakukan tes doll eye reflex itu, kalau kita geser kepala ke kanan maka mata akan ke kiri, dan kalau kita akan geser kepala ke kiri maka mata cenderung ke kanan. Itu untuk pemeriksaan kesadaran pasien. Dan jaras-jarasnya seperti ini, ya. Intinya di situ kalau misalkan kita proyeksikan sesuatu ini, ya, ada yang diaktifkan dan ada yang dinonaktifkan. Sehingga kalau kita misalkan ke kanan, pasti mata kanan kita akan ke kanan, mata kiri juga akan ke kanan. Kalau kepala kita ke kiri, mata kanan ke kanan, mata kiri akan melihat ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Ketika kepala kita ke kiri, kedua mata ke kanan, itu muskulus ekstrinsik yang aktif itu berbeda. Pada mata kanan yang aktif itu rectus lateral, pada mata kiri yang aktif itu rectus medial.
Seperti kita lihat di sini, ada yang diaktifkan, ini yang diaktifkan, yang hijau yang diaktifkan. Nah, kira-kira ini misalkan di sini right eye, left eye. Ya, right eye ini kita lihat, ini kita proyeksikan ke kanan. Nah, kita lihat di sini kanan dan di sini kiri, ya, kanan dan di sini kiri. Ketika kepala kita ke kiri, nah mata kita itu akan ke kanan. Yang ke kanan ini musculus rectus lateral dan musculus rectus medial. Dan ada efek inhibitory, ya, efek inhibitory. Nah, makanya itu mata kita bisa melihat ya efek inhibitoris pada bagian yang lain seperti itu. Sehingga sangat memungkinkan kita bisa kepala kita bisa mengatur bahwasannya kalau kita misalkan meskipun kepala kita melihat ke kanan tapi pandangan kita cenderung bisa ke kiri. Referensi yang saya gunakan adalah ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video ini. Dan jangan lupa subscribe dan share dan komen. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.